Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa aja ya, sekarang udah ada Learning Journal ke-7. Dikarenakan minggu besok itu adalah UTS, jadi saya akan libur terlebih dahulu untuk membuat video Learning Journal. Jangan sedih ya teman-teman, cuma 1 minggu kok. Benar-benar nggak kerasa ya. Pada Learning Journal kali ini, saya akan menjelaskan tentang format penulisan skenario, logika bahasa, dan rasionalis data. Nah, mari kita bahas tentang format penulisan skenario. Format penulisan skenario adalah aturan yang digunakan untuk menulis naskah skenario. Format penulisan skenario berfungsi untuk memberikan panduan kepada penulis skenario, aktor, sutradara, dan kru produksi lainnya dalam memahami dan memproduksi sebuah cerita. Format penulisan skenario ini secara umum terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama judul. Judul harus singkat dan jelas sehingga mudah diingat oleh pembaca. Judul juga harus menggambarkan isi cerita yang ada di dalam naskah skenario. Nah, yang kedua yaitu sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan singkat dari cerita yang ada di dalam naskah skenario. Sinopsis ini biasanya ditulis dalam 1 halaman. Nah, sinopsis berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang cerita yang ada di dalam naskah skenario. Nah, yang ketiga itu ada skin headings. Skin headings adalah bagian yang berisi keterangan tentang lokasi, waktu, dan sudut pandang dari adegan yang akan diceritakan. Skin headings ini biasanya ditulis dengan huruf kapital dan diawali dengan kata IMT atau EXT. Hal tersebut tuh untuk menunjukkan apakah adegan tersebut terjadi di dalam ruangan atau di luar ruangan. Nah, yang keempat itu ada nama karakter. Nama karakter harus ditulis dengan jelas dan konsisten. Nama karakter juga harus mudah dibaca dan diucapkan. Nah, yang kelima itu ada dialog. Dialog adalah percakapan antar karakter. Dialog harus ditulis dengan jelas dan mudah dipahami. Nah, dialog juga harus sesuai dengan karakter yang diperankan. Yang keenam ada parentikel. Parentikel adalah keterangan tambahan yang ditulis di dalam tanda kurung untuk memberikan petunjuk kepada aktor atau sutradara tentang cara memainkan adegan. Nah, parentikel ini biasanya berisi petunjuk tentang gerakan, ekspresi, atau intonasi suara. Yang ketujuh ada stage direction. Stage direction ini adalah keterangan tambahan yang ditulis di luar dialog untuk memberikan petunjuk kepada aktor atau sutradara tentang setting, properti, atau gerakan. Nah, stage direction juga biasanya ditulis dengan huruf kecil dan diawali dengan tanda kurung. Nah, itu tadi adalah format penulisan skenario. Yang selanjutnya yaitu logika bahasa. Dalam film, logika bahasa adalah penggunaan bahasa yang logis dan konsisten untuk menyampaikan cerita. Logika bahasa dalam film penting untuk menciptakan pengalaman penonton yang realistis dan menarik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan logika bahasa dalam film, yaitu yang pertama, kejelasan. Bahasa yang digunakan dalam film harus jelas dan mudah dipahami oleh penonton. Lalu yang kedua itu ada konsisten. Bahasa yang digunakan dalam film harus konsisten dari awal hingga akhir. Lalu yang ketiga itu realisme. Bahasa yang digunakan dalam film harus realistis dan sesuai dengan konteks cerita. Nah, ada nih beberapa contoh penggunaan logika bahasa dalam film. Yang pertama itu ada penggunaan bahasa yang sesuai dengan latar belakang karakter. Nah, jika karakternya adalah seorang profesor, maka bahasa yang harus digunakan itu sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh profesor. Lalu yang kedua itu contohnya ada penggunaan bahasa yang sesuai dengan situasi. Jika karakternya sedang dalam situasi yang tegang, maka bahasa yang digunakan harus sesuai dengan situasi tersebut. Logika bahasa ini juga dapat digunakan untuk menciptakan efek tertentu seperti humor, ketegangan, atau kejutan. Lalu materi terakhir yaitu rasionalis data. Rasionalis data dalam film adalah
penggunaan data dan analisis data untuk membuat film yang lebih realistis dan akurat. Nah, rasionalis data dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membuat latar belakang yang lebih realistis, menciptakan karakter yang lebih kompleks, dan juga menceritakan cerita yang lebih menarik. Nah, rasionalis data dapat menjadi alat yang kuat untuk membuat film yang realistis, akurat, dan menarik. Nah, teknik pengambilan data itu ada yang pertama, wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi. Wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang latar belakang, motivasi, atau pengalaman orang-orang yang terlibat dalam film. Nah, yang selanjutnya itu ada riset literatur. Riset literatur adalah studi tentang topik tertentu yang dilakukan dengan membaca buku, artikel, atau sumber lainnya. Riset literatur dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang latar belakang, sejarah, atau teori yang relevan dengan film. Nah, lalu yang terakhir itu ada data visual. Data visual adalah data yang disajikan dalam bentuk visual, seperti gambar, grafik, atau diagram. Data visual juga dapat digunakan untuk tujuan seperti menyampaikan informasi secara lebih efektif, lalu mempermudah pemahaman, dan menemukan pola dan tren. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada Learning Journal kali ini. Untuk kurangnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.